Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, monggo dipimpin. Mari. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan pelajaran hari ini yaitu tentang pendidikan Indonesia. Sebelum kita mulai, coba saya absen dulu ya. Maimunah, Hadiro. Askia Mira Aditya, Ruria Al-Firdausi, Halimatu Sadia, Erik Taufikur Rahman, Nazwa, Hadiro. Konitatul, Aliza, Hadiro. Umi, Hadiro. Aidatul, Mirza, Hadir. Aulia, Hadiro. Laila, Hadiro. Shiren, Hadiro. Alifia, Hadiro. Afif. Hadir. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Kita sebelum mulai kita bernyanyi dulu. Apa lagu Sabang sampai Merauke? Hafal. Coba kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan kita
mengetahui apa maksud pembelajaran untuk hari ini, ya. Kita tanya dulu kalian, apakah sudah tahu apakah mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, monggo. Karena Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Betul. Dan lagi, apa yang dimaksud dengan antar golongan? Saya. Yo, monggo. Antar golongan adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Betul. Ada lagi. Pertanyaan saya selanjutnya, berapa suku yang ada di Indonesia? Saya. Ya. Ada 1340 suku di Indonesia. 1340 suku, banyak ya. Di luar negeri belum tentu ada ya. Maka kita harus tahu bahwa di Indonesia kaya akan beberapa suku. Selanjutnya yaitu, apakah dengan Bhinneka Tunggal Ika kita dapat meredam dari adanya paham radikalisme? Bisa enggak? Ya. Bisa. Ya. Bisa. Apa jawabannya? Kenapa kok bisa Bhinneka Tunggal Ika meredam paham radikalisme? Ya, karena dengan Bhinneka Tunggal Ika rakyat Indonesia bersatu. Bagus. Terakhir, di manakah terletak atau terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bisa? Saya. Ya, silakan. Di pita kaki burung Garuda. Di pita kaki burung Garuda. Oke, betul. Ini awal ya. Saya agar tahu kalian sudah siap apa belum. Dan selanjutnya kita lihat dulu tampilan dari pembelajaran hari ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan menampilkan tentang modul ajar. Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Dilihat Bapak, ini bisa kalian lihat? Nggak bisa ya? Nah, kelihatan? Modul ajar bab 4 Kebinekaan Indonesia. Hari ini kita akan pelajari tentang yang ada di materi hari ini, yaitu Kebinekaan Indonesia. Ini dilihat, sini ada berbagai macam suku, ya. Bab-bab Kebinekaan Indonesia. Kalau dicabang-cabangkan atau dibentuk seperti mind mapping, ini modelnya. Di sini ada berbagai suku, di sini ada suku yang lain, atau juga ada beda apa? Kebinekaan ras, ada beda budaya, juga ada antar golongan. Perbedaan-perbedaan ini modelnya ada dibentuk mind mapping seperti ini modelnya. Ya. Terus kita akan pelajari yang bawah. Lihat di sini. Ketika masjid dan gereja bergandengan, tak terus kamu bergandengan dengan orang yang lain. Kira-kira yang kalian lakukan apa? Apakah bermusuhan? Apakah saling menghormati atau seperti apa? Saling menghormati. Ini adanya ya. Jakarta itu sudah ada Masjid Istiqlal bergabung dengan gereja yang ada di pusat kota. Gereja Jakarta, mereka hidup saling berdampingan, tidak ada permusuhan. Selanjutnya, ini kalian bisa ditampilkan juga seperti ini, sebentar. Ya, ini bentuk PPT-nya. Dalam hal PPT itu PowerPoint, model PowerPoint yang bisa kalian lihat. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sudah saya buatkan bentuk PPT. Yel ya. Ini nanti bisa dipakai terakhir.
lihat? Ini berbagai macam keragaman, damai dalam perbedaan. Ini yang ada. Negeri kompak terjalin di Indonesia. Jadi, apalagi bawahnya, meskipun berbeda macam agama, ada berapa agama di Indonesia? Nah, apa saja? Islam, Kristen ada dua ya? Kristen Protestan sama Kristen Katolik, terus Hindu, terakhir ada 6. Ya, ini berbagai macam suku beda, tapi dalam perbedaan itu ada keindahan. Negeri kompak sama. Sini terakhir bisa kalian lihat, dengan perbedaan itulah maka kita bisa pelajari bahwa berbagai macam suku yang ada 34 provinsi yang di Indonesia ini bisa harus bersatu. Kenapa Pak? Ini dulu lebih luas dari ini. Apa? Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina itu masuk wilayah Indonesia pada zaman kerajaan Majapahit. Nah ini Indonesia ceritanya. Emang kalau kita sampai bertengkar gara-gara yang tidak penting. Ini lihat, diversity and religion, ya, bersatu dalam kepentingan agama. Seperti ini contohnya. Ini model PPT yang saya buat, ya, kesatuan di dalam agama. Meskipun berbeda agama, kita tetap bersatu. Berbeda itu indah. Ini contohnya. Diversity of any group, berbagai kelompok suku ada, tapi meskipun berbeda, mereka tetap dalam persaudaraan, saling menghormati. Ini suku apa ini? Madura. Ini tuh, lihat topinya. Somali, Sumatera, Padang, ya ini. Papua. Bisa Dayak ya, Sulawesi, Kalimantan. Ini Jawa, ini Bali. Ya, ini macam-macam suku yang ada di Indonesia. Akibat multikulturalisme, hanya itu terjadi. Bisa satu konflik, bisa perpecahan. Kenapa? Seperti bom Bali dulu, zaman Amrozi itu juga pernah terjadi. Apa? Mereka kelihatannya tidak mau kalau ada yang menonjol, ya nggak suka kalau bukan Islam, maka dia nggak membela. Salah itu. Seharusnya kalian kalau meskipun Islam tetap menghormati. Karena apa? Keyakinan tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya, tragedi Poso. Tahu Poso di mana? Daerah Direk. Nggak pernah. Kalimantan, Dayak, dia itu tukaran. Kenapa? Kerjaan itu Poso. Ya. Ada lagi, nih kejadiannya. Gara-gara perbedaan, akhirnya apa? Tumpah berbagai korban jiwa yang terjadi. Maka sampeyan sebagai generasi penerus, generasi bangsa, sampai gara-gara beda, tukaran. Gara-gara beda, sampai tidak saling menghormati. Salah ya. Karena Indonesia kaya, di negara luar nggak ada, hanya Indonesia. Konflik antar suku pernah terjadi di mana Pak ini? Tragedi Saprik, Sambas, di Dayak, Kalimantan. Ya, ada lagi nih Dayak Kusubduro, tragedi berdarah sampai gara-gara itu aslinya bukan masalah agama, tapi akhirnya merembet ke masalah agama apa? Ada salah seorang, ini katanya saya sendiri belum tahu, ada salah seorang di antara warga itu bertengkar antara mereka, tapi pribadi. Tapi apa lah? Merambat, bawa teman-temannya, bawa saudaranya, bawa warga yang lain. Akhirnya terjadi seperti ini, berkelimpangan, ya, sampai kayak semua dibakar. Itu akibat dari konflik terjadi. Seharusnya apa Pak? Ini adanya apa maksud dari Bhinneka itu? Maksudnya dengan kita berbeda, kita dipersatukan dengan Garuda itu. Ini niatan dan kawan para pendiri memakai lambang Garuda ini agar mereka bersatu dan tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan. Maka di dalam ringkan ini
Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan jawabannya Najwa tadi. Ini historinya, cerita sejarah dulu ya. Itu sejarah Bhinneka Tunggal Ika sudah ada di zamannya sebelum kita merdeka, yaitu di kitab Sutasoma karangan Bu Tantular ya. Pada zaman itu zaman Majapahit. Bhinneka ini artinya bhinneka itu macam ya, beragam, tunggal itu satu, ika itu. Maka maksudnya dari bhinneka itu beraneka, cuma dia berlangkah tetap satu. Ini maksud dari Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, apa perkecualian dari bangsa ini berbeda itu indah? Contohnya ya, apa yang menjadi persatuan yang membuat persatu ini? Ya, the basis, dasar Pancasila dari negara itu akhirnya membuat dasar Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yang bisa mempersatukan merah putih. Bendera merah putih, nah kalau sudah bendera merah putih beragam, maka yang lain atau suku-suku atau daerah bisa karena bersatu. Bahasa Indonesia ini juga jadi bahasa persatuan. Ya saya ada bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Madura, macam-macam. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia jadi alat persatuan kita. Yang keempat, simbol negara apa itu? Burung Garuda. Yang bisa mempersatukan. Yang kelima, lagu ya, lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan ini yang jadi. Dan terakhir, lagu-lagu perjuangan yang bisa kita jadikan alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sekarang menurut jenengan masih ada Kebhinneka Tunggal Ikaan itu di antara kita ada? Ada ya, masih banyak ya. Ya ini yang harus kita pelihara agar nantinya sampeyan apa ya, hidup dimanapun tetap sama-sama bisa menerima dan menghormati. Karena mau tak kalau sampai hidup di Jawa atau di Madura sampai nggak boleh masuk, kenapa? Bukan orang Jawa Pak, bukan orang Madura Pak, mau nggak? Mau, kenapa? Kita di mana-mana bisa. Kemarin liburan itu saya pergi ke Bali, sana juga kumpul. Di antara orang Bali sendiri, penduduk asli, juga orang pendatang dari Madura, Jawa, ada juga yang dari berasal kota Lamongan, soal soto, soal sate, macam-macam misalnya kumpul. Dan itu terjadi tenang, nggak ada permusuhan sama sekali. Maka ini adalah pembelajaran yang baik untuk kalian agar kalian meskipun berbeda-beda ya tetap dalam persatuan yaitu Indonesia. Bagaimana untuk menjaganya? Ini pertama, menjaganya memperbanyak kegiatan yang melakukan sikap persatuan, contoh gotong royong. Kalau sampai nanti di kampung, di rumah, ya anak gotong royong ikut, jangan hanya sendirian, tapi apa? Gabung. Cara kelompok ini salah satunya juga bisa mempersatukan cara atau jalan untuk persatuan di antara berbagai perbedaan. Ya, satu itu. Yang kedua, lebih menghargai perbedaan. Dengan adanya ini sampai bisa lebih menghargai perbedaan. Yang ketiga, lebih belajar untuk bagaimana cara menjaga persatuan. Ini yang kita katakan sikap dan komitmen persatuan. Apa bisa dimulai dari keluarga. Ya, apa caranya? Sopan, jujur, taat. Di rumah bersopan, orang tua hormati, kakak hormati, adik sayangi. Jujur, nggak boleh bohong. Ini cara-cara sikap komitmen itu bersatu, taat. Ya. Yang kelima, kedua, sekolah tertib, ya, aturan. Kalau sudah waktunya masuk, istirahat silakan istirahat, sholat duha silakan waktu sholat duha, duhur sholat silakan langsung. Taat, sopan, tingkah lakumu, akhlakmu itu juga pengaruh agar kalian termasuk anak yang berbakti atau berbudi luhur, berjiwa kesatria, juga berakhlak mulia, harus sopan. Taat, karena apa Pak? Taat aturan. Kalau belum waktunya pulang, nggak usah pulang. Setelah masuk baru, kalau memang diperbolehkan pulang. Masyarakat taat aturan, hati-hati loh ya. Di masyarakat itu terjadi hukum tak tertulis. Ada tulisan biasanya di kampung itu nobro benjut. Maka sampai di situ lebih berhati-hati kalau sudah ada di masyarakat.
Terakhir, bangsa negara. Apa Pak? Mengamalkan Pancasila. Kita harus bisa mengamalkan Pancasila ini dimanapun kita berada. Ya, agar apa? Jiwa kita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, juga sesuai dengan jiwa luhur dari para pendiri bangsa ini. Ya, ini saja barangkali yang bisa kami tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tampilan PPT saya. Selanjutnya kita coba ditampilkan lagi. Sebelum ini ya, agar sampai aktif. Yuk, silakan bentuk kelompok. Ya, C. Kelompok ini saya bentuk sesuai dengan absen ya. 1 sampai 5, terus 6 sampai 10. Dan kenapa Pak? Agar kalian meskipun berbeda, tidak sama dalam hal apa? Entah itu laki atau perempuan, entah itu apa tuh sukunya beda, tapi kita tetap besar. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo, langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Gabung. Itu jatuh itu apa itu? Ayo, gabung. Nah, ini saya sesuaikan dengan berhadapan mana? Berhadapan mana? Silakan berhadapan. Ambil kursi. Hah? Balik aja, nggak apa-apa. Balik, Pak. Ini gini Mbak, kamu Mbak. Kamu kursi. Ayo. Ambil satu lagi. Ayo. Nah, satu cukup Mbak. Satu cukup. Ayo kursi nih. Gabung Mas. Nah ya, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya sudah bagi kelompoknya ya. Nah, oke. Sekarang ada tugas untuk kalian untuk menyelesaikan tugas LKPD sesuai dengan kelompoknya. Isinya langsung di bawahnya ya. Di tugas. Kasih nama di atasnya, kelas, tanggal. Ayo gabung. Sini gabung nggak apa-apa. Erik sudah bisa mana? Tempat duduk mana? Gabung, nggak apa-apa. Udah sedikit. Share. Ini kelompok A ya. Saya buat ini sebagai kelompok A. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A nanti kalian bisa ambil keragaman suku. Ya, sesuaikan dengan keragaman suku. Kelompok B buat keragaman budaya. Yang kelompok C ini ras dan antar golongan. Laptopnya bisa dibuka kalau memang perlu. Isi sesuai namanya ya. Ini antar suku. Nanti kalian membuat, karena di sini poster ya. Nanti hasil karyamu poster. Paling enggak yang di sini nanti mind mapping ya. Buat mind mapping. Ini tugas kedua nanti. Bentar yang tadi yang tadi saya berikan ini kedua. Kelompok budaya buat mind mapping ya. Kelompok 3 buat PowerPoint ras antar golongan. Nah, silakan kerjakan. Kerjasama bagi tugas.
Cukup. Bangunnya cukup. Ayo, miring situ, miring aku. Tak apa. Ini Mbak Sarah. Ini Mbak Ica. Apa kok? Helung benar. Geser sedikit ini, geser mundur. Nah. Kerjakan ya, sebisanya boleh kerjasama. Ambil. Ya. Buat sebaik-baiknya gambarnya Pak, sampai poster ya, ambil posternya. Bisa, Erik bisa Rik, gak sama Rik. Buat mind mapping ya, ini mind mapping. Ya, silakan buka. Ada yang sulit? Ya. Sulit? Enggak kan? Kerjakan. Waktunya masih lama, ada 5 menit lagi. Barangkali nanti ada yang presentasi, siapa aja? Yang sudah nanti kumpulkan ya. Ada yang selesai tugas tadi.
Sudah? Sudah. Nah, ya, siap ya? Oke. Sebelum kita presentasikan, saya ada pantun sedikit. Ya. Dengarkan. Bunga cantik di tepi taman. Adanya di dalam peti. Mari kita bersama merawat kebinekaan. Yang adanya NKRI. Saya. Oke, ada lagi. Kopi itu manis, jangan campur dengan jamu. Ya. Belajar pendidikan Pancasila itu manis kalau kalian konsentrasi padaku. Oke, sekarang kelompok A sudah siap? Konsentrasikan? Bisa kira-kira? Silakan dibantu kelompoknya. Ayo maju. Maju kalian. Tampilkan apa yang bisa Anda presentasikan. Ya, nanti dikumpulkan. Nah, yuk. Satu aja. Ya, salah satunya aja. Yuk, tempelkan. Ini aja ya. Mana? Hasil karyanya mana? Nih. Ayo, saya bantu. Silakan, ayo. Ini plastering. Taruh aja itu semua. Yang lain taruh. Ini aja. Yuk. Yuk, silakan. Yuk, Esther. Bisa. Apa ini? Ini mereka. Mana guntingnya? Nah, pegang ini. Ayo, pel. Terus sini. Ayo kelompoknya kerja ini. Masa guru WC kan soalnya? Ini mana ini? Sering langsung. Ayo yang mana? Ah, tempel. Yang panjang dulu, panjang. Ketok separuh, ketok separuh. Ketok separuh nak, ketok. Ah, potong. Nah, yuk tekan. Nah, miring, 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 miring. Miring aja. Silang gini, Mas. Straight. Miring aja. Yuk. Miring. Siap. Terus, yuk. Ini lagi. Maksudnya, yuk, gunting dulu. Gunting dulu. Separuh, separuh, separuh. Nah, yuk, bawahnya. Miring, miring, Mas. Nah, lagi satunya. Miring lagi. Nah, yuk, silakan. Yang lain, kelompok lain bisa dilihat, dengarkan presentasinya. Biar kalian bisa dengarkan. Yuk, silakan. Ini jangan ditutupi. Kalau sini bagian. Sebagian sini. Yuk, siapa dulu yang tampil? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit satu. Siapa yang tampil? Maju. Sedikit. Nah, yuk. Istilah suku biasanya disebut juga dengan etnik. Bentuk keragaman suku tersebar di wilayah Indonesia terbagi berdasarkan aspek berikut. Yang pertama, tipe fisik meliputi bentuk tubuh, warna kulit, jenis rambut, warna rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa yang digunakan masing-masing suku seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, bahasa Batak, dan bahasa lainnya. Nah, yuk, siapa lagi ganti? Setiap suku bangsa di Indonesia pasti memiliki ciri-ciri yang khas. Perbedaan setiap suku di Indonesia di suatu daerah dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. A. Tipe fisik, warna kulit dan warna rambut. Terus. D. Bahasa yang digunakan seperti bahasa Jawa, Batak, dan Madura. C. Adat istiadat seperti baju adat, acara perkawinan, acara kematian. D.
Ayo siapa lagi maju? Keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor A. Lingkungan alam. Sebagai contoh, penduduk pesisir pantai memiliki kebudayaan yang berbeda dengan penduduk daerah pegunungan. B. Hubungan dengan budaya lain dipengaruhi hubungan dengan budaya lain yang mungkin terjadi saat seorang pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. C. Perbedaan keyakinan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi pergaulan di Indonesia. Oke, lanjutnya. Ayo. Agak keras, Mbak. Terus. Baca. Nah, yuk siapa lagi gantinya? Mbak Monita. Ada Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Kalimantan, dan lain-lain. Keberagaman di Indonesia ada disikapi dengan perilaku toleran oleh setiap warga masyarakat agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita sebagai bangsa Indonesia harus memandang perbedaan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Ayo, baik dulu. Saling menghormati dan bekerjasama antar suku bangsa. Bagus. C. Meningkatkan suku bangsa. Terus. Rasa persaudaraan dan Oke. bangsa. Terus. C. Lebih mengutamakan Negara. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan suku bangsa. Ayo. D. Tidak memandang rendah. rendah suku bangsa lain. Oke, lanjut. E. Menerima Keragaman suku yang ada suku yang ada di Indonesia. Karena itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Dari sini tampilan temanmu kelompok A, kita beri aplaus dulu. Aplaus dan aplaus. Ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok B sama C barangkali yang bertanya, yuk silakan sini. Tanya kelompok A. Saya akan bertanya kepada kelompok A. Ya. Segala identitas diri terhadap kebudayaan suku tertentu pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Pertanyaannya apa, Pak? Suku bangsa yang terbesar di Indonesia merupakan warisan sejarah. Sejarah apa? Suku bangsa Indonesia yang ada di Indonesia merupakan warisan sejarah dari leluhur nenek moyang ya. Sukunya, Mbak, silakan yang ditanya sukunya, Mbak. Suku apa yang ada di suku bangsa di Pulau Jawa atau di mana atau seperti apa, Mbak? Kan bisa ya. Suku bangsa apa yang kalian tanyakan ke kelompok A? Tolong sebutkan. Suku Maluku Utara. Maluku Utara, ada suku apa aja? Ayo silakan. Ada suku. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Ayo. Nah, aku. Maluku Utara sukunya ada Ternate, Abu, dan Tidore. Benar. Tuh lanjut, aplaus dulu. Aplaus. Lanjut, kelompok B, ada yang tanya? Silakan, Mbak. Ayo, berdiri, Mbak. Ayo, berdiri. Sedia.
Ciri-ciri suku bangsa Indonesia tadi ada. Kalian sudah presentasikan tadi. Ciri-ciri dari keragaman suku. Oh Mbak, saya baca ganti Mbak. Ayo Mbak sampean. Siapa tadi? Baca. Ayo. Tipe fisik seperti warna kulit dan Tipe fisik apalagi? bahasa dan dipergunakan. Ya, bahasa yang digunakan terus. Ada istiadat, bener nggak? Oke, aplaus dulu. Kasih aplaus dulu. Terakhir, ada lagi yang mau tanya? Terakhir, Mbak, ganti Mbak. Satu lagi Mbak. Terakhir, ayo waktunya. Siapa tanya? Ayo, ayo berdiri. Saya akan bertanya kepada kelompok A. Nah. Ayo. Di Yogyakarta, Yogyakarta. suku dan masyarakat adatnya Apa saja yang ada di Yogyakarta, Mbak? ada suku Jawa, Suku Jawa dan Sunda. Sunda, benar Mbak? Benar. Oke, terus kasih dulu tangan. Terima kasih, silakan duduk. Diambil Mbak. Diambil lagi, ayo. Ganti kelompok B sudah siap? Siap ya? Pelan-pelan. Nah, ayo. Nanti saya kumpulkan ya. Nah, silakan duduk. Bagus. Tampilannya sangat menarik. Lanjut. Kelompok B silakan. Yang mau ditampilkan. Ayo. Ini plaster Mbak, ayo dibantu. Ini apa? Main mapping ya? Main mapping. Nah. Ayo. Pojok. Guntingnya mana? Kok diam aja? Ayo, ada yang gunting. Aku nih. Ayo, cabunya. Kelompok lain siapkan pertanyaan. Apa yang nanti dipresentasikan, silakan ditanyakan ya. Tugasnya tadi sudah. Ayo kumpulkan. Yang kertas tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Nah, silakan ya. Nanti boleh bertanya pada kelompok B. Tampilannya apa ini? Siapa ini? Yuk silakan. Yuk silakan ambil. Kalau di situ kasih jalan ini biar kelihatan. Nanti tempatku bisa lihat ini. Nah, ayo. Siapa dulu yang tampil maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Kebinekaan Indonesia tentang kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil karya cipta manusia yang bisa disebutkan secara umum adalah hasil cipta, rasa, serta karya dari manusia yang bisa diteruskan melalui generasi ke generasi dengan belajar. Kebudayaan Indonesia membuahkan suatu manfaat yang besar, contohnya sebagai identitas di mata internasional, memupuk sikap toleransi, menemukan sikap nasionalisme, serta menjadikan perbedaan sebagai alat bersatu bangsa. Siapa lagi? Silakan. Ya. dalam perayaan hari besar, hari pernikahan, dan penanda status sosial. Berikut contoh keragaman pakaian adat di Indonesia. 1. Pakaian kue balang berasal dari Aceh, ulos berasal dari Sumatera Utara, dan teluk belamang berasal dari Kepulauan
ya lanjut. Siapa? Dua, bahasa daerah. Bahasa daerah yang ada di Indonesia ada 718 bahasa daerah. 3, tarian daerah. Tarian daerah di Indonesia lebih dari 300 tarian. Tarian Songgati, bahasa dari Aceh, tari Saman, bahasa dari Aceh, tari Serampang dari Sumatera Utara. Nah, dapat lagi, yuk silakan. Eri, yuk silakan. Yang keras. Terus. Rumah Kadang. Mana? Minangkabau. Jawa Barat ya. Lanjut. Sumatera Barat. Minangkabau Sumatera Barat. Terus. Lu mana? Nah, terus. Amin. Lanjut. Bentang. Rumah Bentang. Lanjut. Tongkonan. Sulawesi. Terakhir. Monai. Oke, tuh, ayo coba lagi. 4. Upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu tradisi yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Berikut adalah contoh upacara adat. Upacara adat Ngabung di Bali dengan melakukan kremasi jenazah. Upacara adat Saren. Bakar Batu terus. Papua yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi atau menyambut tamu penting, dan Terus? upacara adat yang lainnya. Ada lagi? Sikap toleransi dalam keberagaman budaya, contohnya mengembangkan sikap saling menghargai di dalam nilai dan norma-norma sosial di dalam suatu masyarakat yang berbeda, tidak mementingkan ras, etnis, suku, dan bahasa. Terus. Nah. Menyelesaikan konflik dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Sekian kami dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapos yang bertanya untuk kelompok B. Oke, sekarang silakan kelompok A atau C yang mau tanya untuk kelompok B. Saya. Silakan diri. Saya akan bertanya Ya, kepada kelompok A. Ya. Keragaman budaya yang ada di Indonesia memberikan manfaat apa saja? Keragaman budaya, silakan Mbak. 1. Sumber pengetahuan bagi dunia. 2. Sebagai identitas di mata internasional. 3. Memupuk rasa toleransi. 4. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Dan 5. Menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu. Betul ya? Betul. Kasih aplaus. Selanjutnya, silakan. Yang lain bisa jawab. Ayo, siapa lagi? Ayo, silakan Mbak. Mbak Anissa. Pakaian ulos berasal dari Pakaian ulos. Pakaian ulos berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, bagus. Apa lagi? Silakan, ayo Mbak. Apa Mbak? Ayo silakan. Rumah tongkonan berasal Rumah tongkonan. Tadi siapa? Eri ini yang bisa jawab siapa nih? Dari Sulawesi Selatan, betul. Terakhir, silakan terakhir. Indonesia harus bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan. Semboyannya apa? Bineka Tunggal Ika. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, bagus sekali. Sudah? Silakan duduk. Ini diambil Mbak. Kelompok C siap? Siap. Presisnya ya. Saya presisnya ambil. Kelompok B, sangat bagus. Pelan. Nah, pelan. Nah, duduk dulu.
Kelompok C, silakan. Ini mau tabelnya. PPT. Enggak, silakan. Dengan kalian nanti jalankan ya. Ayo ke depan semua dulu. Oh ini ya. Sehingga apa? Full, forest, everything, price ya. Ini ya. Yuk silakan, jangan ditutup. Yuk, pamat yuk. Sebentar. Nah ya, simak mati ini. Mas Safi, barangkali bisa bantu. Lihat ya. Oh ini, coba. Bentar. Udah kelihatan ya. Pelan-pelan. Sebentar ini. Proses. Nah, tambah terang kan? Ya. Tambah terang. Yuk silakan, siapa yang ambil? Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ya, enter. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang kebinekaan Indonesia, tentang ras dan antar golongan. Enter. Yuk silakan Mbak. Oh bukan itu Mbak, lanjut Mbak. Lagi. Nah itu, ayo silakan Mbak. A. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo nanti siapa yang nerangkan? A. Perilaku toleran dalam keberagaman ras dan antar golongan. Menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari dan tidak menjelekkan, menghina serta merendahkan ras orang lain. Ya. Siapa lagi? Ayo Mas. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer. Audionya dilihat. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta. Nah, yuk siapa lagi? Yuk. Pengelompokan ras di Indonesia. 1. Golongan Papua melanosoid. Ras ini memiliki ciri-ciri rambut keriting, bibir tebal dan kulit hitam. 2. Golongan Negroid. Ras ini memiliki ciri-ciri seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro. 3. Golongan Medoid. Golongan ini berasal dari Sri Lanka dengan ciri-ciri perawakan kecil, kulit sawo, matang dan gerombang. 4. Golongan Melayu Mongoloid. Golongan ini merupakan golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Terus? B. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menurut Bill Gates, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Menurut J. Van Violent Event, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Menurut MA, Jaspan Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti
diakui sebagai kepercayaan. Lanjut. Ayo. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Sikap saling menghormati budaya tetap dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. C. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Terus. D. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Terus. Ayo, dengan adanya Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kebudayaan. Lanjut. Yang suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Lanjut. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana, karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Oke, lanjut. Ya, dan terima kasih. Oke, terima kasih bro. Siapa yang meriah? Tampilannya sangat bagus sekali. Selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Yuk, silakan diri. Abung. Yuk. Agar tercipta kehidupan yang rukun dan makmur berperilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sebutkan contoh perilaku toleran dalam keberagaman ras contoh di perilaku Indonesia. toleran, silakan. Yuk, Mbak. Menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan masyarakat tidak membedakan antara ras yang satu dengan yang lainnya. Oke, betul. Apa lagi? Tanya. Yuk, silakan tanya. Golongan Papua Melanesoid memiliki ciri-ciri seperti Ciri-cirinya golongan Papua Melanesoid. Silakan, Mbak. ciri-cirinya rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Nah, apa lagi? Terakhir. Yuk, terakhir. Yang mau tanya? Dada? Ruri? Silakan. Ayo. Ada lagi? Dada? Cukup? Yuk, silakan. Kalau kita tuh terakhir nanti. Sebutkan pengelompokan ras di Indonesia. Kelompokan ras, silakan, Mbak. A. Golongan Papua Melanesoid, Terus. golongan Negroid, Terus. golongan Bedoid, golongan Melayu Mongoloid. Itu golongan-golongan sesuai golongan. Ayo, silakan terakhir. Terakhir. Langsung. Ayo, Mbak. Terakhir aja, Pak. Yuk, bisa. Apa golongan sosial? Yuk, silakan. Ayo, Mas, sampai Mas. Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Nah, benar ya? Oke, tepuk tangan yang mulia. Tampilan dari Mas, silakan duduk. Bagus sekali tampilannya. Ya, silakan duduk dulu. Anak-anak, hari ini ayo kumpulkan dulu ininya, KPD-nya ya, yang tadi. Sekarang tugas terakhir yaitu kalian membuat, ya, ini sesuai dengan yang saya tugaskan. Ya, kelompok 1 tolong nanti membuat ragam-ragam atau jumlah dari berbagai suku ya, suku. Kelompok 2 ini budaya ya, budaya, tolong nanti buatkan lagu daerah serta tarian yang kalian kenal dan kalian suka, silakan. Kelompok 3 kalian membuat ya, bisa terserah kalian, boleh pakai karton, boleh pakai kertas, membuat masing-masing ciri-ciri dari kalian. Di antara kalian bisa jadi Sumatera, Kalimantan, atau apa ya. Silakan buat, waktunya 5 menit.
Yuk silakan dibuat. Langsung gabung buat. Silakan dibuat agar tugasnya selesai ya. Gabung. Silakan dibuat agar nantinya bisa kalian tampilkan ya. Ya Pak. Ini bukunya siapa ini? Masih ketinggalan? Jangan sampai ketinggalan. Main mulai. Bisa tampil kira-kira? Bisa. Sudah selesai? Nah, silakan. Kelompok B dulu, biar ada urut, ayo. Kelompok B sudah jadi. Nah, silakan. Hah? Apanya? Kali ini aja langsung. Tinggal jadi. Iya, nanti langsung. Hah? Terserah. Kamu. Nah, bisa ya? Silakan, tampilkan. Yuk. Kita lihat tampilan dari kertasnya mana kertasnya? Kertasnya. Sudah yang tadi saya tugaskan. Nah, ini ya. Kelompok B biar tahu kelompok lain. Kelompok B ini saya kasih tugas untuk membuat sebuah lagu daerah serta tarian dari provinsi yang kalian tahu di Indonesia. Nah, harus dari sini ya. Saya kelompok lain bisa dari provinsi lain boleh. Pilih salah satu tarian yang paling kalian sukai. Setelah itu maju. Bisa kira-kira lagunya lagu apa? Ampar-ampar pisang. Dari daerah mana itu? Kalimantan Selatan. Bisa diperagakan? Siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang. Keras. Masak sebiji diurung bari-bari. Kurang keras. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga-lepong, bakar kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Terus. Sudah. Tepuk tangan yang meriah. Bagus. Tampilannya sangat bagus sekali. Lanjut. Ya. Silakan duduk. Oke, selanjutnya dari kelompok A. Yuk, biar nggak urut semuanya urutannya yuk. Kelompok A. Kalian ditugas siapa itu? Suku ya? Ya, silakan. Mana tugasnya tadi? Kertas tugasnya mana tugasnya? Kertas tugas? Ini Pak. Sudah, mana? Saya. Ya. Saya. Udah tadi yang dari saya. Ada. Nah, yuk. Dengarkan kelompok lain. Ini temanmu ada tampilan yuk, silakan Pak. Di sini kelompok 1 saya tugaskan untuk sebutkan nama-nama dan suku serta masyarakat adat di daerah semua provinsi yang ada di Indonesia. Tapi paling tidak, nggak usah semua ya, baca 5 atau 10 lah paling banyak. Silakan. Saya akan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 1. Provinsi Papua, suku dan masyarakat. Asmat, Ansus, Bauzi, Amune,
Sandiaga. Terus. Provinsi Sulawesi Utara, Minahasa dan Sanya. Terus. Provinsi Gorontalo, suku dan masyarakat Gorontalo dan Kaili dan Baree. Sulawesi Tenggara, Tolaki, Hutan dan Emuna. Lanjut, terakhir Mbak. Provinsi Sulawesi Barat, Banda, Toraja. Terus. Provinsi Sulawesi Selatan, Bugis, Toraja, Makassar. Lanjut. Provinsi Kalimantan, Utara, Kalimantan, sampai Kalimantan Barat Mbak, baca Mbak. Terus, ayo. Bilangan Jaya, Hmm. Budaya. Terus. Lanjut. Terus. Terus. Udah. Nah, itulah tampilan dari kelompok A. Silakan duduk. Terima kasih. Yuk. Sekarang kelompok C. Yuk, silakan duduk. Kelompok C. Mana tugasnya? Kertas tugasnya mana? Nah, ini ya. Ini kelompok C. Saya buat untuk bermain peran ya. Nanti ada yang jadi apa ini? Ini suku Madura, Bali, Jawa, Sumatera, Papua. Ini dia akan sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Kalau dengarkan, silakan. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Saya dan teman-teman akan menampilkan peran dengan suku yang berbeda-beda. Saya dari Madura, saya dari Bali, saya dari Jawa, saya dari Sumatera, Saya dari Papua. Oke. kami dari Indonesia. Oke, silakan. Oh, silakan duduk. Alhamdulillah, kita hari ini sudah selesai ya dalam pembelajaran. Tinggal kita siapkan dari kalian, yaitu pertanyaan. Sekarang dari kalian yang saya tanyakan, kita sudah pembelajaran. Apa manfaat pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan. Kita tidak boleh membedakan suku, budaya, ras, dan antar golongan. Betul, masuk. Lanjut, siapa lagi? Tadi siapa? Ayo, silakan. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia kaya akan beragam suku, ras, dan antar golongan. Bagus, betul. Ada lagi? Dapat yang lain? Ya, silakan. Kita harus saling menghormati perbedaan suku, ras, dan Saling menghormati perbedaannya. Ayo, apa lagi? Ada lagi? Yo, Mbak. kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diciptakan menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai keragaman suku, budaya, ras, dan antar golongan. Oke, kita bersyukur. Lagi terakhir. Ayo, silakan. Afif. Bhinneka Tunggal Ika telah mempersatukan kita dalam NKRI. NKRI. Ya, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu kita bangga sebagai bangsa Indonesia, di mana kita dilahirkan di Indonesia. Akhirnya apa? Kita bisa mengetahui bahwa Indonesia ini kaya akan suku, ras, budaya, antar golongan, dan yang lain. Ini semua berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita bisa bersatu. NKRI hormati. Sebelum kita akhiri, kita pasang yel-yel. Silakan. Tadi yang bisa yel-yel. Siapa yang mimpin? Yel-yel. Siapa lagi? Ayo coba. Yang mimpin yel-yel tadi siapa? Yuk silakan. Yang lain siap-siap. Belajar Pancasila. Ini yel-yelnya. Silakan. Pancasila. NKRI. Harga mati. Bhinneka Tunggal Ika. Selalu tiada. Nurul Huda. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kita berdoa. Tapi sebelumnya saya ingatkan, kalian harus
Belajar lagi ya, nanti ada bab saling menghargai lingkungan dan budaya lokal pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran ini kita barokah manfaat. Amin. Masa depan kita semua, khususnya anak-anakku, bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Singkat berdoa, silakan ketua kelas memimpin. Kita pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillahi ala kulli halin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran ini. Terima kasih kepada seluruh anak-anakku semua. Semoga kalian nanti pulang selamat sampai di rumah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo keluar satu-satu. Satu-satu dulu. Ini dulu kamu A dulu. Ya. Terima kasih. Kopi. Kopi. Jangan sampai ada yang ketinggalan.